Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan lagi video saya sebelumnya, yaitu proses penanganan cabai keriting seperti yang ada di belakang saya itu yang mengalami gejala defisiensi unsur hara. Nah, sebentar di sini saya akan memberikan bagaimana sih aplikasinya, proses pemberian pupuk baik lewat media maupun penyemprotan lewat daun. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut kami informasikan. Nah, baik sahabat pencinta tanaman semua, dalam ulasan video sebelumnya sudah saya memberikan informasi bahwa beberapa gejala penyebab keriting daun itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena gejala serangan hama, ataupun juga karena gejala defisiensi unsur hara. Seperti yang ada di depan kita sekarang ini adalah jenis tanaman cabai yang saya sudah lakukan proses penanganan dengan pemberian nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga yang tadinya tanaman ini mengalami keriting cabai yang seperti keadaannya sekarang seperti ini, itu sekarang sudah mulai berubah kembali dan daun kembali mulus dan lebih hijau. Dan di sini nanti saya akan memberikan sampel satu pohon yang saya sudah tidak lakukan proses penanganan. Seperti tanaman cabai semua ini sudah saya lakukan proses penanganan dan kita lihat daun kembali sehat. Nah, ini salah satu tanaman cabai yang saya tidak lakukan proses penanganan. Bisa kita lihat teman-teman semua dari bentuk pucuk daun ya, daun yang keluar itu rata-rata tidak abnormal, artinya bentuk daun yang tidak mulus sehingga menyebabkan terjadinya keriting cabai seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan bahan-bahan pupuk yang akan kita lakukan proses pemberian lewat media, dan nanti kita akan barengi juga dengan penyemprotan lewat daun. Baik teman-teman semua, nah inilah 3 komponen unsur yang saya sudah siapkan untuk proses persiapan pemupukan lewat media tanah yang nanti kita akan kocorkan lewat tanah, dan nanti kita akan barengi dengan pemupukan lewat daun. Jadi karena biasanya pemupukan lewat daun juga itu lebih cepat diserap oleh tanaman, jadi nanti kita akan memberikan penyemprotan berbarengan, dan aplikasi ini dilakukan di pagi hari. Seperti yang ada di label ini juga sudah diulas ya, untuk tanaman cabai itu bisa dilakukan 3 minggu setelah tanam dan dapat diulangi 2 minggu sekali. Nah, baik, kita akan mulai dari yang pertama dulu, pengocoran lewat media tanam. Jadi bahan pupuk yang saya siapkan di sini adalah yang pertama itu adalah pupuk NPK Ponska Plus, yang mana kita ketahui bahwa di kandungan NPK Ponska Plus ini ada kandungan sulfur dan ZN yang sangat baik untuk memperbaiki kualitas daun seperti itu. Jadi nanti kita akan memberikan satu tanaman ini dosisnya 1 liter seperti itu untuk mempercepat proses pemulihannya. Kemudian yang kedua, di sini kita akan memberikan unsur magnesium sulfat, yang mana unsur magnesium sulfat ini hampir sama juga kandungannya, adalah untuk memperbaiki kualitas daun sehingga daun itu kembali lebih sehat, sehingga proses fotosintesis itu dapat berjalan lagi kembali dengan baik. Dan yang terakhir di sini adalah kandungan unsur hara komplit, yang mana unsur hara yang ada di sini adalah kandungan kalsium ya, kemudian ada magnesium juga, ada ZN, ada silika, dan ada kandungan zat besi, dan yang terakhir itu adalah boron yang memperbaiki juga proses pertumbuhan pucuk tanaman. Nah, untuk dosisnya nanti kita akan berikan 1 liter. Di sini sudah siapkan air, jadi kita kurangi dulu airnya ini. Ya, karena tanaman kita yang kita lakukan aplikasi hanya 1 pohon, jadi sini saya memberikan sampel kepada teman-teman semua. Jadi untuk 1 pohon nanti kita akan tinggikan dosisnya ya sekitar 1 literan seperti ini. Jadi supaya teman-teman dapat memudahkan perhitungan dalam aplikasi pupuk atau konsentrasi pupuk. Jadi untuk dosis NPK untuk 1 liter bisa kita memberikan setengah sendok makan saja seperti ini ya. Kemudian nanti kita tambahkan lagi pupuk magnesium sulfat juga setengah sendok makan seperti ini ya, setengah sendok makan. Dan yang terakhir juga rata-rata kita lakukan proses perbandingan ini setengah sendok makan semua ya, supaya memudahkan teman-teman nanti perhitungannya seperti ini. Kemudian kita larutkan bahannya, jadi usahakan bahan betul-betul larut dan terus kita aplikasikan ke tanaman. Baik, agar mudah diresap oleh
tanaman. Jadi kita buat dulu lubang atau alur seperti ini, lubang pemupukan. Nanti tinggal kita masukkan saja pupuknya di sini supaya tidak terbawa nanti oleh air hujan kalau apabila hujan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya aplikasinya tinggal kita masukkan saja larutan pupuk yang sudah kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai betul-betul meresap seperti ini. Kita biarkan sampai betul-betul meresap dan kita buat 2 alur. Dan proses aplikasi ini Anda bisa ulangi seminggu sekali. Ya cukup setengah liter saja ya, karena dosisnya ini kebanyakan. Jadi kita tutup saja setelah proses pemupukan seperti ini supaya tidak menguap hasil pemupukan kita ini. Oke. Nah, proses pemupukan lewat media sudah saya lakukan, dan sekarang tanaman cabai ini kita akan barengi lagi dengan pemupukan lewat daun. Jadi nanti saya sudah siapkan di sini pupuk cair lengkap, ya, pupuk cair lengkap di sini. Jadi untuk merek Anda bisa gunakan merek-merek yang bebas. Jadi bisa kita lihat dari komposisi bahan-bahannya ini banyak mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro. Kita lihat ada unsur N 9%, P205 3%, dan K2O sekitar 4%, dan ada juga magnesium, kemudian tembaga, Zn, boron, dan kobalt ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan semprotkan lewat daun. Nanti untuk 1 liter bisa kita memberikan 1 sampai 2 mili per liter air. Ya cukup seperti itu saja, jangan terlalu sampai basah sekali. Yang penting intinya hasil spray kita sudah mengenai daun. Nah, mungkin ini sedikit proses aplikasi bagaimana mencegah terjadinya keriting daun ya pada tanaman cabai kita yang kekurangan defisiensi unsur hara, dan bisa kita lihat teman-teman hasilnya seperti ini. Dan nanti akan saya perlihatkan bagaimanakah hasil aplikasi ini, berapa kalikah aplikasi yang kita berikan sehingga tanaman ini kembali pulih. Nah, untuk lebih jelasnya berikut kami informasikan. Baik sahabat tani semua, nah inilah kondisi aplikasi penanganan cabai keriting akibat defisiensi unsur hara yang saya sudah memberikan informasinya pada video sebelumnya, dan cara penanganannya dan aplikasi yang saya lakukan. Yang pertama dengan penggunaan pupuk bahan kimia. Nah, untuk perawatan lanjutan Anda bisa menggunakan bahan-bahan pupuk organik cair dan penyemprotan lewat daun menggunakan pupuk organik cair juga ya, bisa dengan interval 1 minggu sekali. Nah, proses penanganan ini memang membutuhkan waktu yang agak sedikit lama karena membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sehingga tanaman kembali betul-betul pulih, dan kita lihat dari bentuk daunnya juga sudah mulai normal, dan tanaman juga sudah mulai menghasilkan buah seperti ini. Dan bisa teman-teman lihat juga tanaman yang di sebelahnya ini menghasilkan buah yang begitu lebat juga, karena daunnya sehat, kemudian buahnya juga sangat aman dari serangan lalat buah maupun penyakit batek. Walaupun kondisi di tempat saya ini cuaca sangat ekstrim, yaitu tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Nah, ini bisa kita lihat semua buahnya sangat sehat sekali. Dan saatnya proses pemanenan cabai jangan kita terlalu lama biarkan di atas pohon terlalu masak seperti ini, karena itu akan menghambat lagi proses perkembangan bunga dan buah. Nah, segera kita lakukan proses pemanenan secepatnya, apalagi tanaman cabai yang sudah mulai merah begini. Nah, ini juga tanaman cabai saya yang saya sudah perlihatkan juga pada video-video sebelumnya. Kita lihat walaupun di tanaman di polybag, karena nutrisi yang kita berikan sesuai dengan pertumbuhan tanaman juga tidak mau terjadi gejala keriting daun akibat defisiensi unsur hara, karena nutrisi yang kita berikan sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Dan kita lihat daunnya tidak ada yang keriting, ini juga sudah mulai berbuah. Nah, ini semuanya, dan saya perlihatkan juga yang lain supaya memberikan pengetahuan kepada teman-teman sedikit. Nah, ini juga yang penanaman dengan sistem polybag ya, daunnya sangat sehat dan subur sekali. Walaupun itu penanaman di polybag, kita lihat seperti ini tidak memberikan tanda-tanda daun mengkerut dan mengkeriting seperti itu. Nah, ini juga yang kami lakukan proses penanaman di bekas karung semen seperti ini. Kita lihat pertumbuhannya sangat maksimal, karena
tanaman tumbuh sehat karena nutrisi yang diserap sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan tanaman. Baik sahabat tani semua, demikianlah seluruh proses bagaimana cara penanganan keriting daun akibat defisiensi unsur hara. Ini merupakan adalah versi-versi kami, silakan gunakan versi dan kreativitas Anda. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan pihak kami di bawah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.